Satu. Jadi yang ngecekin mundur aja kalau gitu. Ini nomornya, ini juga. Garis kuningnya itu di Demikian tadi informasi seputar kegiatan warga selama PSBB transisi. Kita beralih ke informasi warga negara Suriah yang menggelar yoga massal di masa pandemi COVID-19 akhirnya dideportasi pihak imigrasi Denpasar, Bali. Ya, sebelumnya pada 18 Juni lalu WNA tersebut menyelenggarakan yoga massal berpeserta lebih dari 60 orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Petugas imigrasi kelas 1 Denpasar, Bali hari ini akhirnya mendeportasi warga negara asing asal Suriah Barakeh Wissam karena menyelenggarakan yoga massal di tengah pandemi COVID-19 pada 18 Juni lalu. Wissam yang didampingi petugas rumah detensi imigrasi Denpasar dan pihak Kemenkumham Bali dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya dari hasil pemeriksaan bersama gugus tugas penanganan COVID-19 Gianyar, Barakeh Wissam mengadakan kegiatan meditasi massal dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 60 orang. Kegiatan ini menjadi viral dan menimbulkan keresahan warga di tengah pembatasan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Barakeh Wissam, warga negara Suriah, hanya bisa pasrah saat dibawa ke rumah detensi imigrasi Jimbaran, Bali. Wissam ditahan karena menggelar yoga massal dengan peserta lebih dari 60 orang dan tidak ada yang mengenakan masker serta tidak menjaga jarak fisik. Sementara pemilik House of Om Bali yang merupakan penyelenggara mengaku kegiatan yoga ini merupakan acara amal pengumpulan dana atau donasi yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan santri dari Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jawa Timur diberangkatkan ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Sebelum berangkat, para santri menjalani protokol kesehatan dan wajib membawa surat sehat. ...378 santri asal Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jawa Timur diberangkatkan ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sebelum berangkat, para santri diperiksa kondisi kesehatannya, mulai dari pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan lain yang dilakukan tim medis dari relawan NU Kabupaten Mojokerto. Para santri juga diwajibkan membawa surat sehat dari puskesmas tempat dan wajib menggunakan masker serta membawa hand sanitizer. Bermacam-macam yang telah disiapkan. Apa itu diantaranya? Diantaranya hand sanitizer, masker, terus minuman, surat sehat, surat keterangan sehat dari puskesmas, sama surat isolasi. Mungkin di Lirboyo itu sudah bersih ya? Disiapkan, kan sudah ada kunjungan dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur dan sebagainya. Pak, nanti di sana katanya diisolasi, masih diisolasi, Pak? Isolasi 14 hari. Saat tiba di Pondok Pesantren Lirboyo, nantinya para santri akan menjalani karantina terlebih dahulu selama 14 hari. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya mengharuskan semua peserta ujian masuk tulis berbasis komputer seleksi masuk perguruan tinggi negeri melampirkan surat non-reaktif COVID-19 sebagai syarat mengikuti ujian. Hal ini dikeluhkan calon mahasiswa dan pihak kampus karena pemberitahuan yang mendadak dan mahalnya biaya rapid test. Salah satu klinik laboratorium di Surabaya, Jawa Timur diserbu peserta ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Mereka mendaftarkan diri untuk menjalani rapid test sebagai syarat mengikuti SBMPTN yang akan digelar pada 5 Juli. Calon mahasiswa ini terpaksa menjalani rapid test sebagai syarat pendaftaran perguruan tinggi negeri. Calon mahasiswa menyesalkan pengumuman yang mendadak dan mahalnya biaya rapid test. Pihak klinik mengenakan tarif sebesar Rp180.000 sekali tes dengan fasilitas konsultasi COVID-19 dan surat keterangan bebas COVID sebagai syarat mengikuti tes perguruan tinggi negeri. Menyusahkan atau sebenarnya tidak menyusahkan, cuman terlalu dekat mungkin, karena kan tanggal 2 kemarin baru ada pengumuman kewajibannya. Waktunya mepet tadi. Jadi yang tanggal 5 saya kasihan.
Kebijakan ini juga dikritik pihak kampus sebagai pelaksana ujian masuk perguruan tinggi. Selain mendadak, surat edaran Wali Kota Surabaya dinilai tidak adil dan meresahkan para peserta UTBK. Dan saya ini suratnya kemarin saya mendalam kena kan ya percuma aja gitu. Artinya sebenarnya perilaku protokol kesehatan itu jauh lebih penting daripada tes itu dalam pikiran-pikiran kami itulah, dan waktunya juga mendadak yang semacam ini. Ya kita berharap agar ada jalan tengah, Pemkot juga tidak ngotot dengan aturan itu dan kami coba menerapkan itu dengan baik. Kita terbuka kok, jadi silahkan Anda terapkan, Anda juga tahu semuanya. Sebelumnya pada 2 Juli 2020, pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk melampirkan hasil non-reaktif rapid test COVID-19. Persyaratan surat bebas COVID-19 dituangkan dalam surat rekomendasi Wali Kota terhadap sejumlah pimpinan perguruan tinggi penyelenggara UTBK SBMPTN di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian tulis berbasis komputer SBMPTN melampirkan surat keterangan non-reaktif rapid test yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian. Padahal pelaksanaan ujian dimulai pada tanggal 5 Juli atau 3 hari setelah surat rekomendasi dikeluarkan. Salah satu persyaratan untuk penyelenggaraan UTBK itu adalah bisa menunjukkan hasil rapid test yang berlaku selama 14 hari. Ini kita mesti harus menggarisbawahi bahwasannya perlu diketahui semua bahwa keselamatan dan kesehatan warga itu adalah hukum tertinggi. Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK akan dilaksanakan pada 5 Juli. Selain Universitas Erlangga, sejumlah perguruan tinggi yang didapuk menjadi tempat pelaksanaan UTBK adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan UPN Surabaya serta Stiesia Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter yang merawat 190 pasien corona di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan tak kunjung menerima insentif yang dijanjikan oleh pemerintah. Selain kecewa, Dr. Sugi Wibowo mengaku terkadang hanya bisa meneteskan air mata ketika istrinya menanyakan uang untuk membeli susu anaknya yang berusia 3 bulan. Seperti inilah aktivitas Dr. Sugi Wibowo bersama 5 orang perawat medis yang merawat pasien COVID-19 di Hotel Harper, Makassar, Sulawesi Selatan yang difungsikan sebagai tempat karantina pasien corona. Sugi Wibowo merupakan satu-satunya dokter yang ditugaskan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk menangani 190 pasien corona tanpa gejala. Selama sebulan lebih merawat pasien COVID-19 ini, Sugi tak kunjung menerima uang insentif yang dijanjikan oleh pemerintah. Sugi pun mengaku rindu dengan anak dan istri, karena selama bertugas di tempat karantina, ia hanya bertemu melalui video call. Bahkan saat sang istri menanyakan uang untuk membeli susu anak mereka, Sugi yang belum menerima insentif hanya dapat meminta istrinya untuk bersabar. Nggak bisa pulang, Bu. Sabar, Ki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Dr. Sugi Wibowo, satu-satunya dokter yang menangani pasien COVID-19 di salah satu lokasi karantina di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Sugi. Waalaikumsalam, Mbak Uci. Baik, Dr. Sugi, benar Anda tidak menerima insentif? Alhamdulillah, Mbak. Semalam itu udah terima. Saya dalam kesempatan itu. Baru semalam begitu, setelah iya, berapa bulan bertugas di sana? 1 bulan lebih, Mbak. Ini makanya di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Maros, Kepala Dinas Kesehatan Maros. Alhamdulillah aspirasi kami akhirnya terrealisasi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Tenaga medis yang lain juga di sana sudah menerima insentif juga? Alhamdulillah, Mbak. Yang sama-sama saya bertugas di sini, alhamdulillah sudah terima juga tadi malam, Mbak. Besarnya sesuai yang dijanjikan pemerintah pusat begitu, Dr. Sugi? Seperti itu, Mbak. Besarannya seperti yang dijanjikan oleh Pak Presiden Jokowi, alhamdulillah, Mbak. Baik. Pemerintah Kabupaten Maros menepatinya, Mbak. Baik, Dr. Sugi, Anda betul satu-satunya dokter yang menangani pasien COVID-19 di sana, Pak?
Iya Mbak, saat ini memang saya sendiri dokter di sini Mbak, ditemani oleh 4 perawat, 1 driver ambulans dan 14 relawan. Menangani saat ini 201 peserta. 201 peserta. Bagaimana Saat ini, Pak Mbak, selama berbulan-bulan ini merawat pasien sebegitu banyaknya? Alhamdulillah karena kegiatannya di sini udah terprogram Mbak. Pagi itu ada kegiatan olahraga, kalian berjemur. Di pagi hari itu, di siang hari mereka kembali ke kamar untuk karantina kembali. Saya cuma melaksanakan medisnya Mbak. Apabila peserta ini ada gejala, contoh kayak batuk, sakit kepala, demam, kami menanganinya Mbak dengan pemberian obat sesuai dengan gejalanya Mbak. Karena di sana pasiennya yang tanpa gejala begitu, tapi OTG, positif betul, corona Mbak, begitu ya Dokter Sugi? Betul, dia mereka OTG, orang tanpa gejala tapi positif corona Mbak. Masih swabnya itu positif. Anda satu-satunya dokter di sana yang merawat lebih dari 200 pasien. Ini pembagian jadwalnya bagaimana kalau hanya ada satu dokter di sana? Jadi kalau masalah tanggung jawab, istilahnya kan saya penanggung jawab di sini Mbak, penanggung jawab medis. Ya harus standby 24 jam lah Mbak, karena perawat saya kalau menerima istilahnya keluhan dari peserta, itu menyampaikan kepada saya, otomatis saya harus bergerak Mbak, nggak tinggal diam seperti itu Mbak. Jadi di sini keluhan kita nggak tahu jam berapa keluhan datang. Kadang biasa tengah malam, subuh, seperti itu Mbak. Jadi harus siap 24 jam ya? Harus siap siaga 24 jam Mbak. Suka dukanya apa Dokter Sugi di sana? Alhamdulillah kalau masalah suka, alhamdulillah saya banyak kenalan baru Mbak, banyak teman baru di sini karena peserta otomatis kenal saya dan saya juga kenal peserta. Dan ada beberapa peserta yang sudah sembuh, istilahnya yang sudah dinyatakan negatif, pulang kembali ke daerahnya, bahkan menyempatkan diri untuk datang membawakan saya beberapa makanan Mbak, seperti itu. Baik, kalau dukanya seperti apa Dokter Sugi? Dukanya, ya itu tadi Mbak, dukanya itu ya kurang istirahat. Yang tidur saya itu mungkin paling banyak 3 sampai 5 jam sehari Mbak. Jadi 3 jam sampai 5 jam itu pun kadang saya jam 3 subuh baru tidur, bahkan biasa habis sholat subuh baru tidur Mbak. Nanti bangun setengah 8 udah mulai lagi aktivitas. Baik, itu, Mbak. Dokter Sugi ini dalam video yang kita lihat di layar, Anda sering video call ya dengan keluarga ya Dokter Sugi. Betul sekali, bagaimana Mbak. respon keluarga, istri juga anak? Apakah rindu begitu dengan Anda? Kalau masalah rindu Mbak, itu udah nggak tertahankan lagi Mbak. Rindu itu sudah ada air mata, sisa air mata yang mewakili Mbak kalau masalah rindu Mbak. Setiap video call sama anak, sama istri itu pasti air mata Mbak yang ngalir. Tinggal di mana Dokter Sugi keluarga? Keluarga tinggal di daerah Antang Mbak, di Makassar Mbak. Harus berjauhan dulu ya, karena juga khawatir jika pulang ke rumah. Betul. Berapa lama Dokter sudah tidak bertemu? Ini sudah hampir 6 minggu Mbak saya ketemu sama anak istri. Dokter Sugi kan sudah menerima insentif begitu ya, berarti sudah tidak kesulitan lagi membeli susu buat anaknya? Alhamdulillah Mbak, pas terima saya langsung kabari saya punya istri di rumah. Alhamdulillah dia sangat bahagia sekali, sangat senang sekali. Istilahnya yang selama ini yang menjadi pertanyaannya udah terjawab Mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali Mbak. Kalau alasannya kenapa 1 bulan lebih begitu baru keluar insentifnya, kenapa? Kalau masalah itu Mbak, dari awal saya sudah jelaskan, itu masalah pimpinan. Saya nggak pernah tahu masalah pengaturan sistem bagaimana cara pengaturan dananya apa dan segala macamnya Mbak. Itu kan istilahnya kalangan kepala dinas, bupati, Pak Sekda itu yang tahu semua Pak. Saya nggak ngerti masalah alur dananya itu dari mana dan kemana seperti itu Mbak. Saya cuma istilahnya menjalankan tugas. Tujuan saya memang pertama itu Mbak, menjalankan tugas ini karena kemanusiaan, bukan karena itu tadi, bukan karena insentif apa dan segala macam yang dijanjikan oleh pemerintah, bukan karena itu Mbak. Awal saya bertugas tanggal 25 itu memang karena sukarela. Saya memang menawarkan diri. Bukan saya ditugaskan, tapi saya yang menawarkan diri Mbak untuk mau bekerja di sini seperti itu. Jadi sudah bisa beli susu buat anaknya ya? Alhamdulillah sekali Mbak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Sugi sudah berbagi cerita bersama kami di ini sore. Sama-sama. 261 pekerja migran gelombang 1 dan 2 yang telah tiba di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara menjalani karantina mandiri oleh pihak perusahaan yang dilakukan di 2 tempat yang terpisah. Mereka tidak diperbolehkan bekerja sebelum masa karantina berakhir. Tenaga kerja asing gelombang pertama sebanyak 156 orang menjalani karantina di mes PLTU, sementara TKA gelombang kedua yang jumlahnya 105 orang menjalani karantina di mes yang berlokasi di dalam pabrik milik PT OSS. Mereka tidak diperkenankan beraktivitas di luar sebelum masa karantina berakhir.
Juru bicara PT Vernew Dragon Nickel Industri, Maimun menyatakan kondisi kesehatan seluruh tenaga kerja asing yang baru tiba ini akan terus dipantau Dinas Kesehatan Konawe. Sementara Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara menyatakan sudah menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan merekrut tenaga kerja lokal yang rencananya akan dilaksanakan pada 6 Juli. Jadi mereka ini nanti di karantina dulu untuk sampai saat ini. Nanti setelah karantina selama 14 hari selesai, kita akan teskan lagi tes kesehatan mereka. Kalau sudah oke, nanti mereka bisa kembali bekerja. Pihak Virtu Dragon dan OSS tanggal 6 ini kita akan menandatangani MOU antara pihak pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Ini untuk kebaikan dalam penataan penerimaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Konawe. 500 TKA yang datang melalui 3 gelombang ini akan bekerja menyelesaikan 33 tungku pabrik milik PT VDI dan OSS yang belum rampung diselesaikan. Mereka adalah tenaga kerja ahli, kontraktor yang memiliki kemampuan membangun tungku untuk pabrik pemurnian nikel. Setiap satu tenaga kerja asing nantinya akan didampingi 7 hingga 8 orang tenaga kerja lokal sebagai pendamping. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan memperbolehkan sekolah di zona hijau memulai pembelajaran tatap muka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara penambahan kasus positif baru hari ini mencapai 1.447 dan terbanyak dari Jawa Timur. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha tetap menjaga kegiatan belajar mengajar berkualitas. Bagi sekolah yang berada di zona hijau dengan kasus COVID-19 yang tidak ada lagi dan sudah mendapatkan izin pemerintah daerah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka, pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Dalam masa pandemi ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak kita, para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarga. Mendikbud Nadiem Makarim sudah memutuskan bahwa zona yang dinyatakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai zona kuning, oranye, dan merah saat ini masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Apabila gugus tugas nasional menyatakan bahwa sebuah daerah masuk kategori zona hijau, maka kepala daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Namun, sekolah tetap harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar tersebut diantaranya adalah, pertama, harus tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Kedua, tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, siap menerapkan area wajib masker di sekolah. Keempat, memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. Kelima, mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid, kemudian yang tidak memiliki akses transportasi yang menerapkan jaga jarak, kemudian yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan tentunya, orang tua harus menyetujui pembelajaran tatap muka jika semua sudah sepakat, maka baru bisa dimulai. Orang tua atau wali murid harus memeriksa kesiapan kesehatan anak-anak. Pastikan mereka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jangan memaksa. Pastikan siap secara fisik, mental, lahir, dan batin. Ketua Gugus Tugas Legend Doni Monardo berkomitmen untuk membuka kembali sekolah, memulai kegiatan tatap muka, namun di tempat yang paling aman, yaitu zona hijau tadi, yang artinya, sekali lagi, tidak ditemukan kasus positif baru di daerah tersebut, dan penyebaran COVID-19 terkendali dengan baik. Pembelajaran dalam jaringan atau online sebenarnya tidak bisa menggantikan kegiatan tatap muka. Menurut para pakar pendidikan, sebenarnya kembali bersekolah tatap muka itu penting, karena sekolah tidak hanya sebagai tempat anak kita belajar, tapi juga tempat di mana mereka ikut serta dalam program gizi berimbang, seperti pemberian makanan tambahan anak sekolah dan tentunya dalam program vaksinasi.
Data ini kita himpun dalam satu sistem yang kita sebut dengan all record. Data inilah yang kemudian nanti akan kita verifikasi ulang dan kemudian kita koordinasikan dengan daerah terkait dengan ketepatannya. Hari ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 22.992 spesimen. Sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 894.428 spesimen. Dari hasil pemeriksaan tersebut kita dapatkan jumlah kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.447. Sehingga total positif sekarang menjadi 62.142. Kalau kita lihat sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan, maka kita lihat bahwa Provinsi Jawa Timur hari ini masih melaporkan cukup tinggi sebanyak 413 kasus baru dengan 100 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 223 kasus baru dengan 268 sembuh. Sulawesi Selatan 195 kasus baru dengan 41 sembuh. Jawa Tengah 110 kasus baru dengan 50 sembuh dan Bali 91 kasus baru 24 sembuh. Ada 20 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus kurang dari 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan. Saudara-saudara, penambahan 1.447 kasus baru ini tidak dimaknai bahwa seluruhnya masuk ke rumah sakit. Karena sebagian besar kasus ini didapatkan dari hasil kontak tracing terhadap kasus positif yang kita rawat dan kita temukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan spesimen secara lebih masif. Kita bisa melihat bahwa sampai dengan hari ini tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit untuk penderita COVID-19 ini hanya terisi 53,50%. Artinya kita kurang lebih masih punya separuh kapasitas tempat tidur lain yang belum